Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Maaf Bu, mengganggu waktunya. Saya Nancy Sagita. Oh, Nancy yang tadi siang menelpon ibu. Ayo, silahkan duduk. Iya Bu, terima kasih. Nancy itu siswa yang sedang mengikuti pertukaran pelajaran kan? Nah iya Bu, benar. Saya berada di kelas 12 Bahasa 1. Bagaimana rasanya di Indonesia? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Awalnya saya sedikit sulit untuk menyesuaikan, apalagi dengan cuaca di sini. Di negara asal saya sekarang ini sedang musim dingin, sedangkan di Indonesia cuacanya panas sekali. Makanan di sini juga lumayan enak dan saya paling senang dengan soto. Teman-teman di kelas juga menerimaku dengan baik. Saya tidak merasa terdiskriminasi karena saya berbeda dengan mereka. Apakah kamu sudah pernah berkunjung ke tempat-tempat wisata di Semarang? Hanya beberapa tempat saja yang baru saya kunjungi seperti Lawang Sewu, Gedong Songo, Pantai Marina. Di Gedung Songo saya sangat takjub betapa indah pemandangan di sana. Iya, sangat indah. Sebelumnya eh, sebelumnya maaf sekali karena saya meminta bertemu di rumah. Tidak apa-apa, ibu senang Nancy mau berkunjung ke tempat ibu. Tadi pagi di sekolah saya sebenarnya ingin menemui ibu, tetapi saya membatalkan niat saya karena saya berpikir lebih baik jika saya langsung ke rumah ibu agar teman-teman tidak tahu. Apakah hal itu membuatmu kurang nyaman? Sedikit Bu, saya tidak ingin ada orang yang tahu kalau saya menemui ibu. Baiklah, Nancy, Ibu mungkin bisa menemani Nancy berbicara selama 20 menit. Apakah itu cukup? Iya Bu, itu sudah cukup. Mungkin Nancy bisa mulai berbagi pada Ibu. Sebenarnya hal apa yang mengganggu Nak Nancy? Sebenarnya saya punya masalah. Saya mempunyai pacar Bu di Korea, tapi saya merasa pacar saya lebih mementingkan sekolahnya dibandingkan saya. Dia bahkan menyuruh saya untuk berkonsentrasi terhadap sekolah. Jangan terlalu memikirkan hubungan saya dengan dia, tapi saya tidak bisa, Bu. Saya merasa kurang mendapat perhatian darinya. Biasanya ada yang selalu mengingatkan saya untuk makan, menjaga kesehatan. Hampir tiap 3 jam sekali dia menelpon saya. Akan tetapi, sekarang hanya malam saja dan itu pun untuk menyuruh saya belajar, Bu. Saya tidak suka perubahannya. Saya ingin dia kembali seperti yang dulu lagi, Bu. Pada dasarnya, pacar Nancy mengalami perubahan sikap. Iya Bu, biasanya juga kalau saya telepon sering-sering, dengan senang hati ia akan mengangkatnya. Tetapi ini jelas sangat berbeda, ia akan marah jika saya sering menelponnya. Dia mengatakan selalu banyak tugas, dia seharusnya tahu saya juga banyak tugas di sini. Tapi saya tidak seperti itu, Bu. Ya, Ibu bisa memahami perasaan Nak Nancy. Bagaimana rasanya seperti diacuhkan oleh seorang pacar sendiri. Ya, Bu, saya sangat sedih dengan hal itu. Apakah menurut Nancy tidak ada hal positif dari kejadian yang menimpa Nancy sekarang ini? Saya hanya berpikir kejadian ini sangat membuatku sedih dan sulit bagi saya untuk memikirkan hal yang lainnya, Bu. Ibu tahu semua orang yang mengalami kejadian demikian seperti yang dialami oleh Nak Nancy pasti akan sedih. Tapi dari sini kita harus berbenah sedikit. Semua kejadian pasti ada sisi positif dan negatifnya. Ya, Bu, aku tahu, tapi apa yang bisa saya lakukan selain bersedih karena sikap pacar saya itu? Bahkan saya rasanya tidak ingin berbuat apapun kecuali mengurung diri di kamar dan menangis terus-menerus. Nak Nancy sadar dengan apa yang dilakukan adalah mengurung diri di kamar dan menangis. Ya Bu, saya sadar.
apa yang saya lakukan. Tapi apalagi yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa menangis dan mengurung diri di kamar. Apakah menurut Nancy itu adalah respon yang tepat ketika Nancy menghadapi situasi yang demikian? Hmm, Perilaku yang demikian agaknya justru akan membuat Nak Nancy semakin terpuruk dan berakibat buruk pada aktivitas, terutama pada sekolah Nak Nancy sekarang ini. tapi kan Bu, saya belum bisa menerima perlakuan pacar saya. Iya, ibu bisa mengerti karena perubahan pacar Nak Nancy terlalu drastis. Maka dari itu, Nancy seperti ini. Akankah Nak Nancy mau begini berlarut-larut dan membicarakan kesedihan Nak Nancy sampai mengganggu sekolah Nancy? Apakah Nancy tidak menyadari bahwa Nancy adalah salah satu siswa dari pertukaran pelajaran yang notabene menjadi pusat perhatian teman-teman? Hmm, iya juga sih Bu. Lalu, apakah jika kita mulai berpikir lebih luas dan memperluas jangkauan cara pandang kita, apakah Nancy keberatan? Hmm, Bagaimana Nak Nancy? baiklah Bu. Pernahkah terpikir oleh Nancy bahwa sikap pacar Nak Nancy bentuk rasa sayang dia pada Nancy? Tidak Bu, malah saya berpikir dia itu egois. Mengingat Nak Nancy adalah siswa dari pertukaran pelajar, pastinya ia ingin menjadikanmu lebih dari sekarang dengan cara mengurangi intensitas komunikasi kalian agar Nancy lebih berkonsentrasi pada belajar dan sekolah Nak Nancy. Ditambah lagi sekarang kan Nancy kelas 12, bukan? Pastinya harus belajar lebih keras lagi agar memperoleh hasil yang maksimal. Tapi tidak dengan cara seperti itu Bu. Apakah dengan cara lain Nak Nancy bisa mengerti? Pernahkah pacar Nak Nancy menyuruh untuk belajar tapi Nak Nancy tidak mengindahkannya? Pernah Bu, bahkan sering. Saya sering menelponnya pada malam hari. Dia mengatakan pada saya sedang belajar dan dia juga menyuruh saya untuk belajar, tetapi saya menolaknya karena saya rindu dengan dia, Bu. Nah, berarti sebenarnya niat dia memang baik. Dia hanya ingin kamu belajar lebih keras lagi, Nak Nancy. Dia bahkan memahami kamu karena kamu siswa istimewa. Kamu pastinya akan menjadi pusat perhatian bagi siswa di sini di Indonesia. Maka dari itu, dia menginginkan kamu lebih belajar dengan keras lagi agar kamu tidak dipandang sebelah mata oleh teman-teman di Indonesia dengan ilmu yang telah dimiliki sekarang ini. Ini adalah bentuk rasa sayang pacar Nancy. Jika dia tetap membiarkan Anda tidak belajar hanya untuk menelponnya, justru bisa dibilang dia tidak menyayangi Nak Nancy, karena prestasi Nancy akan menurun dan menghancurkan masa depan Nak Nancy. Ternyata dia begitu memikirkan saya ya, Bu. Saya telah salah menilainya. Dari sini, Nak Nancy bisa mengubah perilaku mengurung diri di kamar dan menangis dengan meningkatkan intensitas belajar yang lebih sering sesuai dengan keinginan pacar Nak Nancy. Lagi pula, komunikasi antara Nak Nancy dengan pacarnya tidak terputuskan, hanya sedikit mengurangi. Iya, saya rasa itu lebih baik dan saya mengerti alasan dia bersikap seperti itu. Saya rasa saya akan melakukan apa yang diinginkannya. Saya akan menerima dan mulai belajar lebih keras lagi, Bu. Nak Nancy yakin dan serius dengan apa yang dikatakan barusan. Iya, Bu, saya yakin saya akan melakukannya. Baiklah, Nak Nancy sudah yakin akan melakukannya. Ibu harap Nancy bisa konsisten dan sukses untuk kedepannya. Karena waktu juga sudah habis, baiknya kita akhiri pertemuan kali ini. Mungkin kita bisa melanjutkan proses konseling di waktu lain. Dari proses konseling ini dapat Ibu simpulkan bahwa Nancy memiliki permasalahan kesalahpahaman cara memandang sikap yang ditunjukkan oleh pacar Nancy, dan setelah proses konseling ini Nancy sudah mampu meluruskan atau mengubah perspektif
dan akan belajar lebih giat lagi sebagai bentuk pengubahan perspektifnya tersebut. Iya Bu, terima kasih sudah membantu saya. Saya permisi dulu ya Bu. Sama-sama, ibu senang bisa membantu. Hati-hati di jalan. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.